Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali di semester yang baru ini di tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, sekarang kalian akan mengikuti satu mata kuliah yaitu Teknik Demografi Statistika. Ya. Untuk materi pertama, dalam pertemuan pertama kita ini, kita akan mempelajari mengenai konsep statistik demografi. Ya. Nah, istilah demografi ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti deskripsi dari orang, penduduk, atau populasi. Jadi sesungguhnya demografi itu adalah berbicara mengenai kependudukan. Informasi-informasi yang terkait dengan masalah demografi itu diperoleh dari data yang berbentuk numerik atau kuantitatif, ya, yang terkait dengan karakteristik dari penduduk yang kita teliti. Nah, itulah yang disebut dengan data demografi atau statistik demografi. Nah, apa saja yang biasa diketemukan terkait dengan penduduk? Tentu banyak permasalahan yang bisa kita kaji yang terkait dengan masalah kependudukan. Ya. Yang pertama adalah masalah kelahiran yang selalu terjadi dalam setiap detik, setiap menit. Di dunia selalu ada kejadian fertilitas atau kelahiran yang mana kemudian menyebabkan adanya penambahan jumlah penduduk, menyebabkan adanya ketidakseimbangan populasi di suatu wilayah. Ya, kenapa ya? Karena tingkat penduduk yang barangkali semakin besar jumlahnya. Ya, nah, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Kenapa? Karena tingkat kelahiran yang tinggi tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Misalkan, ya. Nah, masalah apa lagi yang biasa kita lihat di dalam kependudukan? Itu adalah tentunya terkait dengan mortalitas atau kematian. Ya. Nah, kematian ini tentunya mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Juga akan mempengaruhi ketidakseimbangan populasi suatu wilayah. Apalagi yang bisa disebabkan oleh kematian ini adalah produktivitas penduduk yang akan menurun. Kenapa ya? Karena SDM yang semakin turun, misalkan. Ya. Nah, permasalahan lain yang selalu kita lihat itu adalah mobilitas atau pergerakan penduduk, perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Ya. Ini akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan populasi juga. Ada yang sangat padat, ada yang kurang, sehingga jumlah penduduk kemudian ya memang tidak seimbang. Bisa dilihat dari desa ke kota. Kota semakin padat. Ya, kota semakin padat, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi akibat adanya penumpukan populasi pada wilayah tertentu. Tingkat pengangguran juga semakin tinggi pada wilayah-wilayah yang padat. Ya, ini permasalahan lain yang biasa kita lihat lagi di sini adalah tentang pernikahan. Ya, tentang pernikahan yaitu nanti akan mempengaruhi bagaimana pertambahan jumlah penduduk, karena dari proses pernikahan maka akan terjadi penambahan jumlah penduduk, akan terjadi proses fertilitas. Perceraian bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan, kriminalitas, ya, dan macam-macam. Nah, ini kalau kita lihat 5 permasalahan ini semuanya terkait dengan masalah kependudukan dan sehari-harinya itu bisa kita lihat.
Nah, menurut kalian mungkin masih banyak masalah-masalah demografi, masalah-masalah kependudukan yang dapat kalian lihat dalam sehari-harinya yang mungkin dalam kesempatan kali ini saya tidak menuliskannya. Ya, komponen-komponen dari demografi dari beberapa ahli sebetulnya ada beberapa yang meringkas menjadi lebih sedikit ya. Kalau Pak Ida Bagus itu hanya menuliskan secara 3 komponen pokok, yaitu fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Nah, ini fertilitas, mortalitas jelas, mobilitas juga jelas, pergerakan penduduk, yang mana Indonesia pada zaman dulu itu terkenal dengan program transmigrasi ya. Iya, dari kota ke desa, dari yang padat ke yang longgar penduduknya. Nah, Adam Wronski ini di Eropa dia membaginya menjadi 4 bagian ya, tentu sesuai dengan bagaimana kondisi kependudukan yang ada di Eropa. Tentu dari wilayah satu dengan wilayah lain sangat berbeda ya. Ambil misalnya contoh di Indonesia dengan Eropa, jelas itu sangat berbeda antara negara yang berkembang dengan negara yang maju. Jelas kondisi penduduk juga berbeda, sehingga permasalahan-permasalahan kependudukan yang terlihat di negara-negara tersebut, di wilayah-wilayah tersebut juga berbeda. Nah, kalau Adam Wronski ini membagi menjadi 4, ada kelahiran, ada kematian. Nah, ini ada pernikahan yang legal. Iya. Nah, mungkin budaya di sana itu banyak yang tidak legal, tuh ya. Nah, kemudian yang keempat adalah perceraian dari sebuah pernikahan. Selanjutnya, ya, demografi kita bisa pandang dari 2 sisi. Yang pertama itu adalah dari strukturnya, dan yang kedua adalah dari pergerakan dinamisnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai strukturnya, maka ini hanya kita bicara bagaimana status dari populasi itu. Ya, mungkin kalau kita orang statistik itu biasanya mengenal istilah deskriptif. Nah, ini hanya deskriptif dari populasi saja, bagaimana umurnya, bagaimana jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya seperti apa, seberapa besar tingkat pendapatannya. Ya, populasi itu berasal dari etnis mana, ya, populasi itu berasal dari wilayah apa, ya, itu semuanya disebut dengan struktur dari demografi. Nah, bagaimana untuk proses dinamis dari demografi itu adalah perubahan dari jumlah populasi yang dapat terjadi baik dari waktu ke waktu maupun dari tempat yang lain dengan tempat yang satunya, ya. Yang jelas intinya di sini adalah adanya suatu studi perubahan dari jumlah populasi. Nah, yang secara vital, secara statistik, ya ini terkait dengan proses yang kelahiran, ya, ada proses kelahiran, ada proses kematian, bagaimana tingkat reproduksi dari suatu penduduk, bagaimana dari status pernikahan yang ada, ya, bagaimana proses perpindahan penduduk yang terjadi, yang tentunya semuanya ini akan menyebabkan ada suatu perubahan jumlah populasi yang terjadi. Bisa jadi jumlah populasi itu akan berubah pada suatu wilayah tertentu, bisa jadi jumlah populasi itu akan berubah pada waktu tertentu, dan lain sebagainya. Ya, dari mana sumber data demografi kita peroleh? Ya, tentu secara struktur yang bisa kita deskriptifkan bagaimana kondisi populasi yang ada, itu bisa melalui kegiatan sensus. Ya, bisa melalui perhitungan, bisa melalui mikrosensus dalam artian survei-survei kecil yang dilakukan dalam suatu wilayah-wilayah tertentu.
Nah, yang digambarkan dari kegiatan sensus itu jelas, itu nantinya akan menunjukkan bagaimana struktur dari populasi. Misalkan, nah pada saat sekarang sensus penduduk 2020 di Indonesia, kita semua sudah terlibat dalam sahabat sensus, dalam sensus online ya, yang baru selesai di bulan 5 kemarin. Nah, September ini menjelang itu adalah sensus penduduk door to door. Nah, kegiatan sensus yang dilakukan di Indonesia ini ya seperti apa bentuknya? Yaitu adalah untuk mengambil bagaimana kondisi populasi secara menyeluruh di wilayah negara Indonesia. Bagaimana nanti bentuk data yang diperoleh dari sensus? Nah, itu nantinya akan menggambarkan bagaimana struktur populasi yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Ya, sementara untuk proses dinamis dari demografi itu terkait dengan diperoleh dari adanya registrasi kelahiran dan kematian yang dilakukan oleh penduduk, catatan registrasi dari tempat tinggal, ya misalkan si A dari wilayah A pindah ke wilayah B. Nah, tentunya di wilayah B sebelumnya itu di wilayah A dia akan melapor bahwa dia akan pindah, akan pindah ke wilayah B sehingga dia membutuhkan adanya surat keterangan dari pemerintahan setempat. Pindah ke B maka dia juga akan melapor ya. Jadi itu yang namanya registrasi tempat tinggal. Registrasi imigrasi ya. Kalau misalnya mau berpindahan dari negara satu ke negara yang lain ya, semuanya butuh pencatatan. Nah, dari catatan-catatan yang masuk dari proses yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu, dalam suatu wilayah tertentu, ya itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah data demografi. Ya. Nah, indikator struktur demografi secara umum, ya itu bisa kita melihatnya berdasarkan jenis kelamin, ya, berdasarkan seks rasionya, berdasarkan kelompok umur dan rataan umurnya, berdasarkan populasi umur perempuan dan rataan umur. Ya, kenapa ada kemudian perlu berdasarkan kelompok jenis kelamin tertentu, karena masing-masing kelompok jenis tertentu itu memberikan dampak yang berbeda di dalam struktur demografi ya. Populasi laki-laki dan rataan umur, struktur umurnya dan sebagainya. Ya. Nah, ini struktur demografi itu biasanya kita tuangkan ya, kalau orang statistik sih ini sudah terbiasa ya, secara grafik itu melalui tabel, monografi, ada yang grafik, ada yang dalam bentuk piramida penduduk. Ya. Bagaimana caranya kita menyajikan data demografi? Ya, yang tadi saya sudah sebutkan, ada dalam bentuk grafik, tabel. Ya, sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan penyajian data? Nah, penyajian data itu adalah suatu proses mekanisme yang diperlukan dalam sebuah laporan penelitian untuk menyajikan rangkaian angka-angka numerik supaya kita mudah membaca, ya, mudah dibaca dan mudah dipahami. Selain itu, kita mudah untuk menginterpretasikan apa yang dimaksud oleh data tersebut, ya. Nah, sebagian dari tujuan penyajian data itu diantaranya yang pertama adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan itu menjadi akurat. Ya, dan tentunya semakin bagus tampilannya. Ya, jadi intinya adalah bahwa tujuan penyajian data itu adalah untuk memberikan kemudahan bagi si pembaca untuk memahami dengan baik apa makna dari data yang dihasilkan. Bagaimana kita cara menyajikan data? Nah, ini kalau orang statistik nih ahlinya. Ya, kita bisa melalui narasi dalam artian kita memberikan uraian dari data itu dalam bentuk kalimat, ya, dalam bentuk
kelompok umur yang tertinggi itu berada pada kelompok umur yang produktif, sehingga sekarang kita berada dalam bonus demografi. Indonesia sekarang berada dalam bonus demografi dan itu diprediksikan itu bisa sampai pada tahun 2023 ya. Oke. Nah, ada tabel. Nah, ini tabel, ini yang biasanya sangat-sangat dibutuhkan secara statistik, bagaimana kemudian menuangkan data itu dalam bentuk tabel. Tabel banyak macamnya, tergantung dari kebutuhan si peneliti. Yang ketiga, monografi. Nah, monografi ini banyak kita temukan di kantor-kantor lurah yang memberikan gambaran struktur jumlah penduduk dari wilayah tertentu. Ya, jadi di situ dia memberikan deskripsi penduduknya, berapa jumlahnya, berapa perempuan, di mana berapa laki-laki, berapa perempuan, ya pokoknya yang terkait dengan wilayah bersangkutan. Grafik atau diagram, nah ini terkadang juga sangat-sangat mempengaruhi kesempurnaan dari sebuah laporan. Ya, biasa kita melihat bahwa laporan itu rasanya tidak lengkap kalau tidak ada diagramnya. Ya, karena selain untuk mempermudah orang memahami data penelitian kita, diagram ini juga mempercantik tampilan tulisan kita. Ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat dalam bentuk tabel, ya, dituliskan seperti ini, ya. Nah, saya yakin kalian semua sudah sangat terbiasa. Nah, ini ada monografi desa, ya. Di dalamnya ada semua yang ditampilkan, ya, data-data umum dari wilayah atau pemerintahan setempat, bagaimana penduduknya, bagaimana kondisi ekonominya, dan data-data yang dianggap penting untuk disampaikan kepada seluruh warga dan orang-orang yang melintas di wilayah tersebut. Ada yang dalam bentuk grafik, ya. Nah, coba kalian lihat seperti ini. Yang mana lebih mudah memahami kalau kalian hanya menarasikan saja atau melihat langsung dari grafik. Ya, tentu kalau kita butuh waktu singkat, maka yang kita butuhkan adalah tentunya yang dari gambar saja. Langsung kita lihat di sini, oh iya, ternyata angka yang tertinggi di mana ya? Oh, tahun 2008 ternyata di Kecamatan X produksi beras tertinggi itu ada di 105 ton. Jadi langsung tergambar. Tapi kalau dinarasikan ini mulai dari tahun 2000 sampai 2001, ya tentu kita membutuhkan waktu untuk membaca panjang dan memperhatikan angka-angka yang tertulis dalam kalimat tersebut. Tapi kalau seperti ini langsung kelihatan. Ya. Nah, selanjutnya ya banyak macamnya grafik. Kalau tadi itu adalah grafik linear, grafik dengan garis gitu ya. Nah, kalau ini adalah grafik batang. Nah, ini pun juga akan jadi enak. Kemudian kita bacanya langsung terlihat, oh yang paling tinggi itu tahun 2000 ya, yang paling rendah ternyata 1930 ya. Nah, ada lagi yang biasanya menggunakan grafik lingkaran ya. Grafik lingkaran itu ya tergantung dari kebutuhan kita. Kalau sekiranya memang biasanya sih ada yang menggunakan ini kalau memang itu adalah prioritas pada persentase dan jumlah persentase dari seluruh item yang kita teliti itu adalah jumlah 100%. Jadi ini bisa kita gambarkan dalam bentuk ini. Nah, ini bisa kita lihat dengan mudah kan. Oh iya, mana sih yang paling besar gitu. Oh, ternyata yang paling besarnya ini nih, yang warna ungu muda. Ini ada 10% misalkan. Sementara yang lainnya itu di bawah 10%. Ada yang dalam bentuk piramida penduduk. Nah, ini juga yang banyak digunakan oleh orang-orang yang bergerak di bidang kependudukan ya, karena di sini terkait dengan masalah pertambahan jumlah penduduk ya, pertambahan jumlah penduduk. Nah, dengan piramida penduduk ini juga akan kelihatan sekali bagaimana kemudian proses pertumbuhan penduduk itu, misalkan kalau sini berdasarkan kelompok umur ya. Jadi enak kita kemudian menginterpretasikan dan memaknai data hasil penelitian atau data demografi. Nah,
bagaimana keterkaitan demografi ini dengan bidang lain? Karena ya, kalau dari saya, kalau kita berbicara demografi, masalah kependudukan ini rasanya terkait dengan bidang apapun. Ya, rasanya semuanya terkait dengan masalah demografi. Ya, kita masuk ke hukum, ya di sana ada masalah kependudukan. Kita masuk di teknik, di sana ada masalah kependudukan. Sampai kemudian ya perumahan-perumahan yang terbentuk yang dibuat oleh orang arsitek, oleh orang sipil, ya itu tentunya terkait dengan pertambahan jumlah penduduk. Ya, itu adalah masalah demografi. Jadi rasa-rasanya semua bidang itu terkait dengan demografi. Ya, nah di sini digambarkan, ini saya ambil dari bukunya Pak Ida. Bagus kok, tidak salah ya, ini grafik bahwa masalah kependudukannya itu semuanya terkait. Nah, kalau kita lihat dalam bidang kita matematik dan statistik, ya ini sangat terkait dengan demografi. Kenapa? Karena data demografi jelas itu adalah statistik. Kemudian perhitungan-perhitungan yang ada di dalam tentu kita mengharapkan yang namanya konsep matematik. Jadi semuanya memuat masalah demografi. Nah, demikian materi kita ya, hari ini sebagai pertemuan pertama dari mata kuliah teknik demografi. Ya, saya harapkan kalian semuanya membuka sekolah, membuka semua file-file yang ada di dalam sekolah untuk alur pembelajaran pertama. Ya, silakan kalian pelajari kembali, baca kembali modul yang sudah saya share, kemudian PPT yang saya sudah share di dalam sekolah. Ya, ikuti instruksi ketika ada informasi untuk kemudian menyuruh mengerjakan tugas, maka silakan kalian kerjakan. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian.